Ini adalah sebuah case study, sebuah campaign yang saya jalankan di season Christmas tahun lalu. Jadi kalau di Christmas season, beberapa ide desain yang bisa Anda buat adalah seperti ini. Ini namanya Ugly Christmas Design. Contoh ini plesetan dari Merry Christmas menjadi Meowy Christmas. Oke, dan desain-desain di sini itu disesuaikan dengan niche-niche yang mau dimasuki. Ini seperti niche motorbike. Ini mobil tertentu, beard. Jadi ini sesuatu yang bisa Anda persiapkan untuk Christmas berikutnya. Nah, jadi waktu itu saya menuju ke Teespring Search. Saya menemukan satu idea, katakanlah desain X. Nah, saya mencoba memodifikasi desain itu. Nah, desain X itu dia pakai berwarna, sedangkan saya menggunakan desain putih aja. Kemudian punya dia lebih dekoratif ya, karena kan berbagai macam warna. Sedangkan punya saya lebih simple dengan tujuan supaya profitnya bisa lebih gede. Kemudian teksnya dia lebih sedikit, sedangkan saya ada tambahan teks. Nah, kenapa saya bisa menambahkan teks? Karena saya sudah research di niche itu. Kira-kira untuk desain ini dan di niche ini teks yang cocok itu seperti apa? Nah, di niche ini saya sudah punya beberapa past buyers. Kita tahu di Teespring kita bisa message pembeli sebelumnya. Nah, kalau niche-nya sama, kita bisa kirim email ke mereka dengan fitur message dari Teespring dan melihat respon mereka. Jadi saya tes dengan blast ke message, di hari pertama kejual 100 lebih. Jadi saya tahu desain ini punya pembelinya. Nah, di sini email list atau past buyers itu adalah aset Anda. Kenapa? Karena semakin lama Anda menjalankan bisnis ini, apalagi Anda fokus ke satu niche, itu database yang Anda kumpulkan itu makin lama makin banyak, sehingga kedepannya untuk testing Anda tidak harus selalu menggunakan Facebook Ads. Anda bisa cukup mengirim email ke customers sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada pembelinya, itu menunjukkan kalau desain ini memang menarik dan ada pembelinya. Nah, tapi walaupun begitu, jangan mengira harus ada database baru bisa testing. Enggak, karena menggunakan messaging ini itu profitnya hanya 10% dari total sales. Jadi 90% itu profit itu saya dapatkan karena saya menjalankan Facebook Ads. Jadi kalau misalnya saya nggak menjalankan Facebook Ads, hanya mengandalkan messaging, ya nggak mungkin bisa menjual banyak. Untuk sekedar profit dari desain ini saya dapat 13.000 US dollar. Biaya iklan saya 14.000. ROI-nya memang di bawah 100% ya, tapi siapa yang peduli dengan ROI kalau memang kita bisa dapat profit, ya kan? Setelah messaging, saya mulai menjalankan iklan. Cara saya menjalankan iklan pertama ini sama dengan yang saya ajarkan di fase testing. Nah, saya menjalankan iklan create to website. Waktu itu saya masih tes satu ad set saja. Target saya itu adalah job title, employers, dan schools. Jadi karena saya target ke satu, katakanlah mata kuliah ya. Jadi mata kuliah itu bisa punya job title, punya sekolahnya. Total audience di ad set itu lebih kurang 400 ribuan. Saya target waktu itu. Kemudian budget per hari untuk testing $10. Nah, kenapa saya katakan ini masih fase testing, walaupun mungkin ada yang nanya, tapi kan sudah ada pembelinya, harusnya udah lebih berani dong budgetnya dikeluarin. Nah, ya itu terserah Anda ya, kalau misalnya Anda mau langsung tes dengan $50, itu terserah, tapi saya kebanyakan selalu memulai dengan $10 dulu. Alasan saya mengatakan ini fase testing karena saya lagi mau mencari winning demographics-nya itu di umur berapa. Saya tahu ada pembeli dari desain ini, tapi saya tidak tahu yang beli itu sebenarnya cewek atau cowok. Kemudian umurnya itu di range yang berapa gitu. Saya mulai menjalankan iklan ini di tanggal 20 November 2015. Nah, saya tunjukkan hasil 3 hari pertama dengan budget $10 per hari. Kita coba lihat ada berapa check out setelah spend hampir $40. Untuk desain ini saya masih menggunakan pixel lama, jadi istilahnya masih namanya check out. Nah, sekarang itu namanya purchase, jadi sama aja ya. Dengan cost per checkout-nya atau cost per purchase-nya itu 3,79. Nah, jadi ini adalah iklan yang menguntungkan. Dari sini saya sudah tahu kalau memang ini sudah diverifikasi, ini adalah sebuah winning campaign. Lalu saya coba breakdown berdasarkan umur, karena kan kita di sini mau mencari winning demographics ya. Kita mau tahu umur berapa sih yang beli. Dari sini kita bisa lihat kalau yang beli itu semuanya dari umur 18 sampai 24. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik karena sebelumnya banyak mengatakan kalau di umur di bawah 25 itu nggak ada pembelinya karena mereka pertama masih kuliah, kedua mungkin belum punya kartu kredit.
Oke, tapi benarnya di sini malah pembelinya itu semuanya dari umur nih. Coba kita breakdown placement. Saya mau tahu kebanyakan pembelinya itu dari mobile atau desktop. Nah, semua pembelian itu dari mobile. Saya cek lagi gendernya. Kebanyakan yang beli itu female. Hanya satu dari male. Oke, 90% female pembelinya. Dan cost per checkout dari female juga lebih murah dibandingkan cost per checkout dari male. Nah, dari data ini, bisa saja dari poin ini ke seterusnya saya akan target ke female, mobile, dan umurnya 18-24. Tapi saya ingin confirm lagi, maka saya menjalankan asset baru dengan duplikasi yang sama, targeting yang sama, target umur 18-24, tapi asset pertama dengan target male, dan asset kedua target ke female. Masing-masing budget $20. Saya ingin lihat hasilnya gimana. Nah, inilah hasilnya. Dari female terbukti kalau cost per purchase-nya itu jauh lebih murah daripada male. Nah, ini memverifikasi bahwa ke depannya saya akan mentarget seperti kata saya tadi, yaitu di 18-24 female dan mobile. Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Pertama adalah carilah winning demographics ketika fase testing. Nah, berikutnya setiap asset baru yang kita buat, itu kita target dulu, fokus dulu ke demografis itu, dengan harapan biaya iklan untuk testing bisa murah. Nah, Anda selalu bisa target umur lain setelah di fase scaling. Contoh ya, tadi kita kan targetnya 18-24. Nah, kalau kita udah untung iklannya, campaign-nya, nah kedepannya kalau waktu tahap scaling, Anda boleh aja mencoba, siapa tahu memang di umur 25 ke atas, memang masih ada pembelinya. Tapi di fase testing itu sangat penting bagi kita untuk mengontrol budget. Nah, kecuali kalau Anda budget gede, Anda mau langsung testing semua umur, itu terserah, itu pilihan masing-masing ya. Nah, selain itu, Anda bisa juga buat asset baru, tapi targetingnya itu pakai interest asset lama. Jadi misalnya gini, misalnya Anda sudah testing, asset yang lama itu misalnya nggak bagus kan Anda matikan. Nah, setelah Anda menemukan winning demographics, Anda selalu bisa target kembali asset lama itu, tapi audiensnya, umurnya itu udah diubah ke winning demographics. Nah, setelah ini saya masuk ke tahap scaling. Saya coba jalankan iklan WC dan iklan PPE. Kemudian saya cek Teespring Analytics. Ya, konversi dari CTW dan WC itu hampir sama. PPE lebih rendah sedikit. Nah, tapi dari sini kita ada gambaran bahwa iklan jenis apa yang lebih works untuk niche ini. Jadi saya coba tunjukkan hasil iklannya. Nah, inilah hasilnya di hari berikutnya untuk iklan CTW dan PPE, untuk iklan WC dan PPE. Ya, cost per checkout-nya lumayan, belum cukup murah ya, tapi masih menguntungkan. Nah, dari sini ntar baru split test lagi, interest apa yang bekerja, kemudian audience yang lain, apakah bisa lebih murah, cost per checkout-nya. Tinggal dites saja. Cara saya scaling adalah mentarget interest lain yang tersedia, kemudian mentarget lookalike audience dari web visitors dan pembeli, dan saya juga mencoba menjual desain ini ke Eropa dan ya lumayan dapat beberapa profit juga dari sana. Inilah keuangan untuk desain ini. Jadi profit dari Teespring sebesar 27.000, biaya iklan 14.000, jadi net profit yang saya dapatkan dari iklan ini adalah 13 ribuan. Semoga case study ini membantu teman-teman melihat bagaimana cara saya mulai dari research design, kemudian sampai ke tahap scaling. Semoga membantu.